Kembali lagi di Toko Podcast. Podcast. Nah, gimana nih Bang? Halo, perkenalkan nama aku Bilal dan ini Dan aku Aisyah. ya kali ini kami selaku host di Telco Podcast yang berjudul The Telco Ko Take Over Gen Z Impact on the Industry. Nah, Nah, kira-kira nih kali ini tamunya siapa sih? wah tamunya nih sangat spesial. Sangat Spesialnya kayak gimana? soalnya sangat menginspirasi anak muda zaman sekarang ya. Oh, Betul. menginspirasi. Berprestasi juga dong Oh, pasti. pasti itu sangat amat berprestasi. Gimana nih? Kita langsung aja kali ya. Langsung aja Ya, spill lah ya, tamunya deh kali spill ini. aja nih. Kak. Boleh. Oke, boleh Kak Natasha Fedora Barus. Halo Aisyah, halo Bilal. Halo. Apa kabar kalian? Baik. Gimana kabarnya juga? Baik juga, puji Oh Tuhan. ya, alhamdulillah ya. Oke. Nah, lanjut. Natasha Fedora ini katanya orangnya multi talenta, Wah, berprestasi dan memiliki betul. segudang pengalaman di organisasi dan kegiatan Betul gitu. banget nih. Tapi sebelum kita ke sana kita boleh Spill, spill dulu ya, kali ya. spill dikit dulu kali Background ya. atau CV-nya dari Kak Natasha Natasha ya. gitu. Nah, bisa dilihat di layar ini ada CV-nya dari Kak Natasha Fedora. Nah, ini Wah. ada pengalaman organisasi dan kegiatan yang pertama, yaitu pernah menjabat jadi admin 1 laboratorium dasar komputer di Telkom University. Sampai saat ini nih, Bang. Iya, lalu yang kedua ada menjadi wakil kepala departemen project officer di Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Telkom. Wah, sangat inspiratif. Terus menjadi staf muda departemen keprofesian di himpunan. Terus Iya. menjadi kepala promosi di IEEE, terus menjadi tentor, lalu menjadi Sangat banyak ya, Bang. ambasador di GoPay Indonesia dan ketua Keren DOR banget. tim. Lalu yang paling menarik ada lagi nih yang paling menarik. Wah, apa tuh, Dia Bang? pernah menjadi Kepala. ketua umum di Forum Anak Daerah Wah. Kabupaten Ponorogo. Benar, itu keren banget sih ya. Keren banget, dia Keren menjadi banget, the real ketua keren gitu. banget. Nah, tadi udah kan di spill background dari kan Natasha Fedora Barus yang sangat banyak dan berprestasi gitu. Kita langsung aja Betul, boleh langsung nanya aja nih. kali ya kan. Boleh Natasha? banget, boleh banget. Nih, Kak, kan kita udah spill sedikit ya CV-nya ya. Jadi kita kayak dari banyak pengalamannya nih, segudang pengalaman yang banyak banget. Boleh nggak sih Kak, apa sih yang memotivasi Kakak gitu? Oke, jadi apa ya gitu ya, Ya. latar belakangnya aku yang untuk latar belakang. berpartisipasi ataupun mengikuti berbagai kegiatan. Benar. Sebetulnya aku tuh tertarik untuk ikut organisasi itu dari sekolah menengah pertama, dari Oh, SMP. sudah sejak dini banget ya. Betul. Keren banget sih. Jadi saat itu aku memanfaatkan organisasi-organisasi yang memang ada di sekolah menengah pertama. Iya. Paling apa? Oh, ada karya tulis ilmiah, Iya. lalu ada organisasi intrasekolah, OSIS gitu ya. Aku ikut di sana. Nah, sebetulnya dulu tuh cuman ikut hanya sebatas pengen tahu gitu ya sebenarnya apa sih yang kita lakukan tanpa berambisi ataupun tanpa berekspektasi lebih. Karena hanya sebatas pengen ikutan, pengen tahu gimana sih rasanya, gimana sih keseruannya. Ternyata di sana itu kita nggak hanya ketemu teman gitu ya, nggak hanya melakukan suatu kegiatan, tapi banyak hal yang merubah individu gitu, khususnya aku pribadi. Iya. Dari sana, seru juga ya ketemu sama orang banyak, Iya. menyelesaikan masalah di usia aku yang seperti itu, masalah-masalah yang mungkin sepele di usia sekarang, tapi di saat itu, ini Lumayan cukup ya. cukup membuat kita berpikir gitu, apa ya yang harus kita lakukan untuk menghadapi suatu kondisi. Dari sana lanjut tuh dari SMP lanjut ke SMA sampai ke kuliah. Jadi karena yang pertama karena tertarik, kedua setelah terjun aku baru tahu ada hal-hal yang seru gitu untuk dipelajari. Mulai dari relasinya, apa yang aku dapatkan, dan dari setiap organisasi yang diikuti ternyata mereka punya benang merahnya satu sama lain. Gitu ya. Apa yang kita punya semakin diimprove, dan setiap organisasi kan punya budaya, punya kondisi yang berbeda-beda.
Jadi betul. dari banyaknya organisasi yang ada, Jadi bisa semakin tahu. banyak kasus yang kita temuin dan Hmm. semakin banyak juga langkah apa ya untuk Iya. menghadapi kasus seperti ini tuh kita harus seperti apa. Iya. Jadi itu tadi banyak hal, soft skill, hard skill, kita juga ketemu sama banyak orang. Dari hal-hal itu aku rasa ini menarik untuk terus dilanjutkan sampai di usia sekarang kayak Oh gitu. iya, berarti yang awalnya dari penasaran sampai Iya. suka Jadi sampai kayak sekarang candu gitu ya. kan. Jadi Bahkan kayak sampai saat saat ini pun wah masih masih sangat lanjut gitu. banyak banget kegiatan yang diikutin. Nah iya gitu. Oke. Kalau misalkan tadi udah Hmm. segudang banyak banget kegiatan dan organisasi segala macam, kamu pasti agak sulit dong mengatur waktunya. Kalau yang kita tahu ya bagaimana cara mengatur waktu gitu. Nah, ada nggak sih tips and trick cara kamu mengatur waktu dari segi prioritas atau yang lain gitu? Oke, Gimana pasti tuh? kalau kita bahas kegiatan apalagi eksternal ya di luar Iya. pendidikan, pasti pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita untuk membagi waktu. Iya, Karena betul. tidak di setiap kesempatan itu waktunya berbeda, bisa jadi waktunya beririsan, lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Betul. Nabrak gitu. Sebenarnya untuk hal-hal time management, teman-teman tuh kalau pengen cari tahu tuh pasti banyak banget sumbernya di internet. Iya, iya, Tapi benar. menurut aku dari sekian banyak referensi yang bisa teman-teman dapatkan, salah satu cara yang paling mudah untuk dipilih adalah teman-teman melakukan itu sendiri sih. Jadi Iya kayak sih. walaupun kita punya teori gitu ya, referensi, oh harusnya seperti apa sih, tapi kalau tidak diaplikasikan, itu Iya. menurut aku sama aja bohong gitu. Karena kita lebih tahu diri kita sendiri Betul, ya. karena time management itu praktik. Oh iya. Benar-benar ya. Dari sekian banyak metode, yang paling tepat untuk diri sendiri itu dicari tahu sebetulnya. Dan itu mungkin nggak sekali dua kali langsung ketemu, tapi seberjalannya waktu ternyata metode ini yang paling mudah untuk aku gunakan dalam keseharian aku. Iya, betul. Dan kesibukan mungkin kalau dilihat banyak gitu ya, tapi secara praktik, ketika memang di pelaksanaannya tidak serumit itu. Iya. Karena dan kalaupun kita bertemu dengan kondisi di mana kalau kegiatannya beririsan, bagaimana apa yang dipilih gitu ya, Iya, tentu skala prioritas. benar. Bukan berarti kita menomorduakan salah satu kegiatannya ya, tapi melihat urgensi kehadiran aku di acara tersebut bagaimana. Iya. Apakah dengan aku tidak hadir ini mengganggu keseluruhan acara, atau bahkan kalau aku tidak hadir masih ada orang yang bisa membantu untuk membackup tugas aku. Karena Iya, iya. organisasi itu tidak satu orang Betul. gitu. Jadi memang kalau dibilang ada yang dikorbankan nggak pasti. Kalau kita Iya. bilang nggak ada yang dikorbankan itu menurut aku sama aja mungkin. bohong gitu. Iya. Bahkan waktu istirahat, pendidikan pun bisa jadi ada yang kita korbankan. Betul. Tapi kita lihat dari urgensinya Benar. dan seberapa penting dan seberapa berdampak pengorbanan yang kita lakukan untuk event tersebut. Jadi kalau aku sendiri sukanya adalah mencatat. Hari ini aku mau iya. ngapain sih? Atau dalam waktu dekat aku harus melakukan apa? Itu aku Udah catat. bikin plan ya. Betul. Jadi untuk melihat apa yang harus aku kerjakan sekarang, apa yang harus aku siapkan sekarang untuk kegiatan-kegiatan nanti gitu. Jadi hanya sebatas to-do list aja apa yang harus dikerjakan. Tapi secara praktiknya itu tadi pengalaman. Jadi bagaimana real di praktiknya kita bisa berjalan lancar untuk mengatur semua kegiatan itu nanti di pelaksanaan, dan aku harap teman-teman juga melakukan itu di kehidupan sehari-hari gitu. Karena Iya. setiap orang punya metode time managementnya masing-masing. Kayak gitu iya. sih. Nih, aku juga mau nanya nih, kan Kak Natasha nih banyak ya kegiatan yang dilakukan gitu. Salah satunya juga ikut himpunan ya gitu. Betul. Jadi dari mengikuti himpunan tuh apa sih yang Kak Natasha dapetin gitu? Oke. Khususnya himpunan S1 Teknik Telekomunikasi gitu ya. Iya. Betul sekali. Untuk aku yang masih mahasiswa baru, aku kenal himpunan tuh ketika masih awal ya, masih Iya. ospek. Ya. Itu kita udah kenal sama nama himpunan. Nah, di sana itu adalah salah satu wadah sebetulnya untuk aku bisa bertemu dengan teman-teman satu jurusan. Oh iya benar. Jadi Satu- menambah relasi Betul, ya. satu jurusan minimal teman seangkatan gitu. Aku tahu nanti aku akan berhadapan, aku akan bertemu dengan orang-orang ini nantinya. Iya. Terus ternyata setelah masuk ada kakak tingkatnya. Terus setelah kita jadi kakak tingkat ada adik tingkatnya. Jadi di sini tuh salah satu wadah aku untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang seperjuangan ya, Iya, satu benar-benar. jurusan, dan itu tentunya sangat memudahkan baik secara nanti kita Iya. pekerjaannya bagaimana, atau selama minimal kehidupan kita selama perkuliahan itu akan sangat terbantu dengan adanya relasi. Dan juga aku ikut di beberapa sejumlah gitu ya organisasi kampus, khususnya di himpunan. Dulu ada staf muda, Iya benar. sebelum menjadi staf ahli gitu Iya. ya. Aku ikut ke prof di sana, sangat-sangat Sangat sangat
sangat-sangat Seru. keren banget, seru Mm-mm. juga karena buat buku, Iya, terus juga mencari apa ya industri. kegiatan-kegiatan apa yang bisa Mm-mm. diikutin oleh teman-teman telco. Ya, Terus ada lab fair, ada Iya. telerium iya, gitu ya. Jadi kayak ternyata dari sebuah seru. himpunan tuh kita bisa melakukan banyak hal Benar. yang tidak hanya mendukung secara soft skill tapi hard skill kita juga karena banyak Mm-mm. ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari event yang mereka buat kayak gitu. Terus juga ada konten gitu ya, Ya, komunitas tentor itu juga di sana aku dilatih bagaimana sih cara jadi mengajar ya, gitu ya, cara mengajar yang baik seperti apa, iya, lalu menyiapkan soal-soal itu justru pengalaman-pengalaman pengalamannya akademik yang seru juga seru untuk aku ya. dapatkan gitu. Karena mungkin kalau dari SMP kan aku kegiatannya sosial, Iya, masyarakat sosial gitu ya. Tapi ini menemukan hal baru gimana ternyata aku yang mungkin tidak ada basic mengajar teknik gitu teknik. ya, tidak ada basic mengajar juga mungkin Hmm. sebelumnya, tapi ternyata di sini difasilitasi Ya, dari dan ternyata nol bisa gitu. gitu ya. Betul, jadi diajarin gitu dari awal. Oke, berarti Oke, kamu juga pernah berpengalaman di organisasi himpunan gitu ya. ya sangat Dari seru. dari mulai staf muda ke prof, lalu yang komunitas tentor gitu. Kalau boleh tahu nih, yang di komunitas tentor ini kamu ngajar apa sih di sana? Kalau aku ambil mata kuliah algoritma pemrograman bahasa asing Oh, gitu, iya. sesuai sama lab yang aku Iya. ambil. Coding-codingan ya. Jadi Coding-codingan. kalau ada yang mau belajar bareng apa Alpro itu sama Aswa. Kak Natasha boleh Boleh langsung aja. banget nih teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di CV kamu mencantumkan itu kamu menjadi model serat 2.0 Wah, di keren banget tuh. organisasi agensi model serumpun anak tekstil Telkom University. Nah, aku aja nih baru denger nih, kamu juga Iya, baru denger kan baru ada dengar. organisasi itu Serius, kan. kayak Tapi namanya itu model penasaran serat banget. gitu, 2.0 gitu. Nah, Ternyata serat tuh apa, Bang? kira-kira Singkatan ya. kira-kira nih kita langsung tanya aja ke Natasha. Kira-kira kamu bisa jelasin nggak apa sih kamu jadi di organisasi ini ngapain aja sih? Oke. Jadi sebetulnya serat itu manajemen gitu ya, manajemen Iya, modeling agensi. dari Fakultas Industri Kreatif FIK. Jadi ini juga pengalaman baru banget buat aku Iya. untuk terjun ke Modeling. modeling, kelas modeling. Jadi di sana itu kita diajarkan bagaimana cara jalan gitu ya, terus photoshoot. Jadi dari sana dapat job-job juga untuk photoshoot, untuk Iya. tugas-tugas anak FIK. Jadi sangat-sangat berbeda Beda jauh dengan dengan teknik ya. jurusannya. Tapi ternyata masih Jadi diberikan tahu. kesempatan oleh orang-orang. Nah itu tadi Iya. pentingnya relasi ya, kita Iya. ditarik untuk ikut, ternyata wah sangat menyenangkan juga ya, selain kita di akademiknya, non akademiknya mungkin yang masih berkaitan dengan keteknikan, ternyata ada hal lain yang ternyata bisa kita coba kayak gitu. Dan itu mesti menjadi hal baru karena baru ini aku ikut model. Oh iya. Model serat gitu loh. Dia Iya. jadi model kan Iya. Natasha ini keren banget kan. Photoshoot gitu ya, keren banget. Iya, Ih, dari baju-bajunya itu dari anak organisasi depan itu tadi. Betul, jadi kita itu menjadi model dari produk-produk yang mereka buat ya. iya, mereka buat, gitu. mahasiswa-mahasiswi buat. Jadi seru juga Iya. ya bisa memakai hasil karya dari teman-teman kita teman lainnya, sendiri, fakultas terus lain gitu ya. lalu dipercaya untuk bisa merepresentasikan produknya itu Iya. suatu kebanggaan sih. Keren banget sih kalau Iya. menurut gua. Jadi kenal juga ya sama fakultas yang lainnya Iya, gitu, gitu. punya teman baru. Makanya. Nah, aku juga tadi lihat CV Kak Natasha nih. Kak Natasha tuh ternyata sebagai jadi wakil kepala Departemen Project Officer ya di Korps Protokol Mahasiswa. Kan pasti apa ya, sering ya ketemu sama orang-orang penting gitu ya. Apa sih kayak keterampilan gitu, maksudnya kayak dalam menghadapi orang-orang penting itu nervous kah atau gimana tuh, caranya gimana sih biar mengatasi nervousnya itu tadi? Oke, jadi mungkin kita perkenalan dulu ya, Korps Iya. Protokoler itu apa ya. Jadi KPM itu sebenarnya adalah suatu organisasi di bawah kampus ya, di bawah kampus yang ranah pekerjaannya adalah untuk kegiatan-kegiatan tata upacara universitas. Event-event kampus, lalu misalkan sidang senat, mungkin waktu PKKMB pernah ya ada sidang senat, waktu wisuda juga. Nah itu menjadi salah satu contoh kegiatan yang dinaungi oleh KPM. Nah terus pasti di sana kita ketemu sama tamu-tamu yang berbeda-beda dan pasti VIP Iya, gitu bener ya. sekali. Itu dia. Lalu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa di sini adalah poin pelayanan yang menjadi
highlight, menjadi poin penting. Hmm, Iya. Jadi bagaimana kita bisa membuat tamu ya. nyaman berada di Universitas Telkom, Betul. nyaman di event yang kita buat. Oh, iya. Sebetulnya servis-servisnya seperti apa, teman-teman akan dapat ilmunya ketika nanti teman-teman bergabung gitu ya. Oh, iya. Tetapi secara basic adalah gimana kita mengerti, peka apa yang menjadi kebutuhan mereka, Iya. selalu ada di samping mereka ketika kita menjadi LO VIP-nya ya. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan, harus gercep juga karena inisiatif tuh penting banget di sini. Iya, oh iya sih. Gitu. Kita nggak bisa nih malu terus nunggu teman, itu sangat-sangat tidak disarankan karena kita ini sebagai representatif kampus untuk tamu yang Benar, datang. iya. Gitu. Jadi emang harus gercep, apa-apa juga harus sopan, harus berani sih sebetulnya. Karena menurut aku sebetulnya semua orang tahu caranya, tapi mengaplikasikannya yang Kadang masih bingung. menjadi PR gitu Iya. ya. Karena kalau kayak gini kira-kira ini melebihi batas tidak ya? Iya. Kalau kayak gini sopan tidak ya? Jadi memang ketika di KPM itu kita harus mengetahui rules, aturan-aturan apa yang harus kita taati gitu. Yang mana tamu nyaman tapi event tetap berjalan gitu. Gitu sih. Iya. Tuh Keren guys, tadi apa udah disebutin Disebutin cara-caranya. Boleh Cara- mungkin nanti ada yang tertarik ikut KPM, boleh. Boleh. Karena Promosi. Kak Natasha ini udah apa berinteraksi dengan orang-orang Banyak, penting juga banyak. loh di Telkom. Keren banget. Dari mulai artis ya sampai Weh. aktor pun kayaknya udah pernah juga iya. ya kalau nggak salah. Ya Keren kan? banget. Terus oke kita lanjut lagi. Tadi kamu pernah menjabat sebagai ketua umum Forum Anak Daerah di Kabupaten Ponorogo. Nah, itu kan aku baru denger nih ada yang namanya Forum Anak Daerah nih. Nah, di sana itu ngapain aja sih? Apakah di sana itu yang membahas isu-isu anak pada anak-anak oke, atau aktivitasnya ngapain aja sih? Kamu bisa jelasin Iya. Boleh banget. Jadi mungkin sebagian orang ada yang tahu dan juga ada yang nggak tahu gitu ya forum anak tuh apa. Dari namanya aja forum anak. Jadi ini adalah wadah partisipasi anak dari setiap daerah untuk nantinya kita bisa berpartisipasi bagi rekan sesama anak dan juga pemerintah. Oh. Jadi wadah partisipasi. Kapasitas Menarik kita apa banget. sih? Kapasitas kita itu ada pelopor dan pelapor. Iya, ada dua ya. Betul. Pelopor berarti kita menjadi apa ya? Inisiator Oh, iya. untuk setiap kegiatan yang sekiranya bisa membantu kita untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus. Dan pelapor adalah, nah pelapor ini seru karena kita melibatkan lintas sektor yakni pemerintah. Walaupun kedua-duanya melibatkan lintas sektor ya, tapi pelapor ini erat kaitannya dengan kita audiensi dengan pemerintah. Oh, iya. Dan menurut aku Forum Anak ini salah satu organisasi yang merubah hidup aku karena memang apa ya, disinilah aku benar-benar belajar gitu. Dan benar-benar tahu bahwa aku seorang anak kecil yang aku rasa aku tidak memiliki kapasitas apapun, aku tidak memiliki kuasa apapun, ternyata aku bisa dilibatkan untuk membantu sesama aku dan juga orang lain. Iya. Kayak gitu, ternyata aku tuh difasilitasi dan dilindungi undang-undang. Jadi Forum Anak itu ada di undang-undang. Jadi kita organisasi yang langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan setiap daerah pasti ada. Iya. Jadi dalam satu forum anak di kabupaten atau kota itu merupakan keterwakilan ataupun representasi dari perwakilan anak-anak yang ada di setiap daerah. Di sana kita mungkin pengalaman seru banget adalah ketika ada kasus kita tuh benar-benar dilibatkan untuk mendampingi kayak gitu. Kita benar-benar terjun langsung dan dihargai. Iya. Dan ternyata apa ya, menakjubkan juga kita itu punya kapasitas untuk melakukan hal besar bersama anak-anak lain yang difasilitasi oleh pemerintah dan lintas sektor terkait. Kayak gitu. Contohnya adalah dulu kalau undang-undang perkawinan itu untuk perempuan 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Tapi setelah ada forum anak dari hasil suara anak yang kita susun, ini juga ada aku pernah menjadi nyusun ya suara anak Kabupaten Ponorogo, kita bisa merubah undang-undang yang semula 16 tahun jadi 19 tahun. Seperti itu. Betul. Jadi kita Sangat juga kita walaupun kita anak-anak kita juga bisa berdampak untuk anak-anak lain, dan itu benar-benar praktik langsung, dimana mulai dari mungkin aku awal-awalnya masih dari tingkat sekolah, ke tingkat kabupaten, hanya sebatas kabupaten, diberikan kesempatan untuk ke provinsi, ternyata kita bisa melihat banyak hal gitu ya, dan kita ternyata bisa menyelesaikan banyak hal dengan kolaborasi itu tadi. Iya. Gitu. Jadi kayak seru juga dan apa ya, kepuasan pribadi gitu, karena kegiatan sosial kan kita tidak mengharapkan
Imbalan. imbalan gitu ya, Iya. tapi suatu kepuasan pribadi bahwa aku punya Gini ya, kapasitas dan peran untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Berarti forum anak daerah ini Iya. sebenarnya sangat penting gitu ya untuk kita sebagai anak-anak muda yang ada di daerah gitu, untuk ibarat menyuarakan aspirasinya dan menentang apapun yang tidak membuat anak muda tuh kayak Iya. tertekan atau segala macam gitu-gitu ya. Betul. Dan itu difasilitasi sama Sangat kementerian apa tadi? difasilitasi Kementerian Mm-mm. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau di Iya. setiap daerah gitu ya, di Mm-mm. kabupaten kota itu teman-teman mungkin bisa mengenal Dinas Iya. Kesehatan atau Mm-mm. BKKBN, Iya, itu benar. salah satunya gitu. Iya. Jadi benar-benar terfasilitasi. Oke, tadi aku sempet notice kamu awal mula ikut forum anak daerah ini sejak kecil gitu. Emang kamu umur berapa sih pas saat Iya. itu? Aku tuh join di forum anak waktu SMP kelas Oh. 7 kalau nggak salah. Setuju ya, Aku SMP tuh udah masih join. kecil karena memang organisasi ini memang ditujukan untuk anak-anak gitu. Iya. Tapi benar-benar mengambil jabatan struktural tuh ketika usia 17 mungkin ya. Oh, Kalau SMA masih ya. kecil masih ikut gitu ya. Iya, Oh, masih iya. melihat-lihat apa sih sebenarnya. Dan awal-awal tuh aku nggak berani ngomong. Iya, Benar-benar masih anak-anak gitu. Tapi Iya. ternyata lingkungan di sana sangat positif, kayak kamu tuh butuh apa sih kira-kira, dari Hmm. hal-hal sederhana membuat kita tuh berpikir apa sih yang kita butuhkan gitu. Iya. Jadi forumnya itu tidak berat langsung berat, tapi kita tuh dikemas secara perlahan gitu. Dibentuk Iya, secara iya. perlahan sampai matang, terus kita bisa untuk menjadi keterwakilan daerah. Itu Keren luar sih ya, biasa sih. mewakilkan anak-anak ya. Betul. Keren banget ya. Dia mulai Kayak ikut forum anak daerah dari kelas 7. SMP. Iya, Kelas kita 7 SMP ngapain ya? masih main sepedaan sama teman-teman. Iya. Iya, makanya keren banget. Dia udah memikirkan Gimana aspirasi nih? anak-anak daerah Iya. kayak gitu kan. Keren banget. Apalagi sekarang kali ya. Wes, sekarang mah Wah, keren banget lah pokoknya atasannya ya. lanjut. Nah, kan dari banyak nih kegiatan, kayak tadi juga ikut forum itu, terus nih apa sih pengalaman dari apa ya, sebuah tantangan tersulit dari pengalaman kamu, terus cara kamu mengatasinya gimana sih gitu? Oke. Kalau tantangan mungkin yang secara general sampai umur sekarang adalah membagi waktu pasti. Oh iya, Gitu. iya sih benar. Walaupun memang kita pasti punya metode Masing-masing time ya. management masing-masing, ternyata dalam praktiknya kan itu dinamis ya. Iya. Setiap Selalu kondisi itu berubah. berbeda-beda. Iya. Nah, itu terus menjadi PR. Nah, untungnya dari pengalaman sebelumnya, itu tadi karena kita sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas tersebut, kita menjadi lebih tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu memang masih menjadi PR. Kira-kira kalau kegiatannya beririsan, bagaimana ya cara kita untuk tetap ada di kedua-duanya, tapi kita tentu harus pilih salah satu gitu. Benar. Pasti ada yang korbankan, tapi kita lihat seberapa berdampak ketika kita memilih salah satunya. Dan kalau mungkin pengalaman yang tantangan gitu ya, khususnya yang paling berkesan tentu waktu forum anak adalah bagaimana kita seorang anak kecil bisa didengarkan oleh orang dewasa. Iya. Kayak itu gitu. sih paling Betul, berharga. karena secara umum aja anak kecil tahu apa gitu Iya, ya. Tapi dari situ kita belajar untuk kita tidak menyalahkan kondisi di mana orang tua mungkin tidak percaya kepada anak-anak, tapi bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita agar kita bisa dipercaya oleh orang tua gitu. Karena kalau kita terus, itu kan faktor eksternal ya, melihat bagaimana respon orang terhadap kita. Tapi kita dikemas untuk oke, kita sebagai anak-anak, walaupun kita anak-anak, kita harus punya sistem. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang menjadi ranah pekerjaan kita. Oh ya. Kita memang tidak bisa menyelesaikan banyak hal, tapi kita bisa menjadi salah satu perantara. Oh iya benar. Jadi itu pentingnya ketika teman-teman di berbagai tempat juga adalah lakukan sesuai dengan peran dan kapasitas kalian. Iya. Gitu. Kita tidak bisa menyelesaikan semua hal, Iya. tapi kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan agar sekiranya isu itu tetap bisa kita pegang walaupun bukan kita yang menyelesaikan. Iya, benar. Nah, jadi ketika memang kita tidak bisa, apalagi anak kecil tidak memiliki kapasitas untuk memberitahu orang tua. Tapi kapasitas kita adalah, oh anak-anak tuh kondisi seperti ini loh. Baik apa? Pakai data. Oh iya. Terus kita melibatkan siapa? Nah itu serunya forum anak adalah kita bisa untuk dilibatkan ataupun bekerja sama dengan lintas sektor dari dinas-dinas yang ada. Dan itu cukup membantu, sangat membantu bahkan. Karena memang forum anak ini tidak bekerja sendirian. Kita di bawah pembina kita pun kalau ada di SK adalah bupati kita sendiri. Jadi kita benar-benar terfasilitasi gitu. Dan untuk yang provinsi kita dibawahi langsung oleh gubernur.
Jadi Wah, jadi pergerakan kita juga sangat apa dimudahkan Iya, juga. heeh. Dan Keren. seberapa legalitas kita juga Hmm. dipertanggungjawabkan juga ada gitu. Jadi di sana kita dikemas untuk tidak hanya asal bunyi, tapi kita juga harus tahu apa yang kita bicarakan, Iya. solusi apa yang kita tawarkan, kayak gitu. Iya. Jadi biar sama-sama enak dengan orang tua ataupun masyarakat, gitu. Gitu. Iya. Berarti Keren banget ya. keren banget sih, Kayak banyak banget ininya kegiatan-kegiatannya yang menarik gitu di forum anak daerah ini. Nah, dari SMP. karena aku mau nanya sendiri nih, Hmm. kan kamu pernah menjabat sebagai ketua umum forum anak daerah gitu ya. Tapi itu Iya. kan tahun berapa berarti itu ya kamu masuk Tahun ketua umum? 2021 kalau nggak 2021 salah. gitu. Iya. Dan itu kamu membahas isu pada anak-anak gitu. Betul. Nah, kira-kira nih yang terjadi pada saat ini gitu, isu anak-anak yang terjadi yang belakangan ini atau akhir-akhir ini, itu kira-kira kamu pernah membahas juga atau kan kamu posisinya udah nggak jadi forum anak lagi kan. Nah, kamu pernah balik lagi nggak ke forum anak itu untuk membahas masalah isu anak-anak yang terjadi pada akhir ini gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita membahas masalah anak tuh tersebar di 5 klaster. Setiap klaster tuh pasti punya masalah. Oh ya. Tapi salah satu yang kalau di daerahku kan setiap daerah punya permasalahan masing-masing ya. Salah satu permasalahan di daerahku adalah perkawinan anak. Itu yang menjadi highlight gitu ya. Jadi memang bukan berarti kita menomorduakan isu-isu lain, tapi tetap ketika menyelesaikan sesuatu kita lihat yang paling besar ataupun mana yang paling berdampak kira-kira. Dan memang di daerah aku bahkan sampai sekarang dan di daerah lain perkawinan anak tuh salah satu masalah yang angkanya tinggi gitu ya. Dan itu mempengaruhi kehidupan gitu ya, baik anak perempuannya ataupun laki-lakinya gitu. Dan apakah aku masih kembali ke forum anak? Jawabannya tentu, karena itu tadi walaupun kita sudah alumni gitu ya, kita sudah lepas dari, apalagi kita udah di atas 18 tahun, karena kan batas anak-anak adalah di bawah 18 tahun, kita tetap menjadi fasilitator mereka. Kita tetap mendampingi mereka, anak-anak yang baru, untuk apa ya kira-kira langkah yang bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti menuntun yang memaksakan gitu ya, tapi lebih kepada dari yang dilakukan anak-anak sekarang, kita perlu memberikan masukan apa yang perlu diarahkan, apakah ada yang kurang atau bagaimana. Jadi walaupun memang sudah lulus, kita tetap terjun di sana. Membantu ya. Betul, terlebih untuk event-event besar seperti evaluasi kabupaten kota layak anak. Itu pasti menjadi PR karena forum anak harus terhubung dengan semua dinas yang ada di setiap daerah. Kayak gitu. Karena tim penilainya itu langsung dari kementerian. Jadi kalau pengalaman aku dulu adalah aku hadir lalu ditanya-tanya oleh kementerian dan kita harus jawab sejujur-jujurnya. Nah itu tadi, walaupun memang kita di sini sebagai mitra yang membantu kementerian untuk melihat kondisi di daerah, kita sebagai menjadi pihak dari daerah juga, kita harus melakukan sesuatu gitu. Walaupun bukan hanya jadi jubir gitu ya terkait apa yang terjadi, kita juga punya kewajiban untuk melakukan, oh di poin-poin ini tuh daerah aku kurang, apa yang harus aku lakukan gitu. Dan itu tidak sendiri, kita melibatkan lintas sektor. Jadi memang dari pengalaman itu kita jadi belajar bahwa ada sistem seperti ini ya di pemerintahan. Kalau aku punya sesuatu, aku ingin sesuatu, ada rules yang harus aku turutin, ada rules yang harus aku ikuti gitu. Jadi ada sistemnya. Berarti Kak Natasha ini walaupun sudah menjadi alumni dan sudah bukan menjadi anak-anak lagi gitu, dia tetap masih aktif ya. Masih aktif lah kembali, masih tetap menekuni rules-rules yang ada gitu. Membantu juga di acara-acara besar yang forum anak daerah ini adakan gitu. Wah keren banget sih pasti ini. Kayak dia mengkritik atau urgensi gitu terhadap evaluasi kabupaten tadi salah satunya juga ya, keren banget sih. Next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada kamu tadi sudah terlihat sangat aktif banget. Kamu pernah datang sebagai narasumber, terus sebagai tamu pembicara, dan urgensi di forum anak daerah. Pokoknya kamu udah pernah banget bertemu dengan banyak orang gitu. Nah, tapi kan rata-rata orang lain tuh masih ada yang gugup bertemu orang baru atau orang lain dan orang banyak pun. Nah, dari kamu ada nggak sih tips and trick supaya bisa berkomunikasi dengan orang
yang banyak gitu. Kayak di depan umum gitu ya. Iya. betul. Sebenarnya ini problem nggak hanya sebagian orang ya, bahkan sebagian besar orang, Iya, benar. mayoritas orang. Karena Mm-mm. memang biasanya kalian nervous kenapa tuh? Kira-kira takut salah. Iya, Ya, takut salah ngomong Oke, gitu. takut salah ngomong, takut takut nggak nggak sesuai enak. harapan Iya. gitu ya. Tapi memang nervous tuh yang perlu teman-teman ketahui adalah cara aku ya untuk Mm-mm. kalau komunikasi itu gimana, percaya diri. Tapi ini ada sub-sub babnya. Iya. Percaya, perasaan. Jadi Hmm. kalau kita nervous itu adalah kita harus sadar bahwa itu adalah perasaan yang wajar. Oh, iya sih, Karena benar. kalau kita terlalu denial kayak, kenapa gugup, kenapa ini, itu menjadi hal yang masukannya negatif gitu. Iya. Padahal nervous dan gugup adalah hal yang wajar. Hmm. Untuk apa kita memperdebatkan hal yang Emang, manusiawi, hal iya. yang wajar. Iya sih. Jadi yang Betul. pertama adalah Betul ya. diterima aja perasaannya. Oh, aku lagi nervous. Saatnya dicari tahu, aku nervous kenapa ya? Mm-mm. Oh, apakah aku takut emang aku takut keringetan atau aku Mm-mm. takut salah ngomong atau apa? Kita cari penyebabnya. Jadi kalau menyelesaikan masalah kita harus tahu dulu alasannya apa sih, Iya, gitu ya. benar. Biar kita tahu juga apa yang harus kita lakukan. Dan afirmasi bahwa memang setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Apapun yang terjadi nanti, Iya. itu aku gitu. Itu proses belajar. Iya, Pertama perasaan dulu. Percaya. Cara berpikir. Dari Oh. kita sudah mengidentifikasi gitu ya. Oh, aku tuh takut karena apa? Ya. Aku tuh cemas karena apa sih? Berarti yang harus kita lakukan setelah ini apa? Itu kita berpikir. Kita bisa 5W1H, kita persiapan. Iya. Oh, aku bakal ngomong sama siapa sih? Mm-mm. Topik yang aku bahas apa sih? Aku lagi ngomong di mana? Jadi untuk mengetahui kita tuh harus menempatkan diri seperti apa. Karena kesuksesan public speaking, kesuksesan atau keefektifan kita dalam berkomunikasi dengan publik adalah kita harus tahu dulu siapa yang kita ajak berbicara. Oh, iya. Karena setiap karena mereka tuh heterogen ya, bukan homogen. Jadi Iya. setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi gimana caranya kita untuk menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak berbicara dan juga argumen apa yang kita bawa. Iya. Dan itu tadi berpikir, cara berpikir, percaya diri, percaya, ya, upaya. Nah, tadi ya, upayanya apa? Oke, tadi kamu sudah tahu nih langkah-langkahnya, dilakukan. Ya, benar. Oke, aku harus persiapan. Kalau aku gugup, aku harus apa? Oh, tarik nafas. Oh, aku harus apa? Jadi diidentifikasi. Karena kalau kita hanya jangan takut, jangan nervous. Kalau kita nggak cari tahu, gimana caranya gitu. Iya, Jadi benar. emang harus diidentifikasi. Lalu apa? Disiplin. Dan itu tadi ya, bahwa komunikasi bukan sekali dua kali langsung bisa. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang misalkan, oh hari ini aku pertama kali jadi moderator. Iya. Apakah berarti aku gagal? Karena kan katanya komunikasi itu adalah sesuatu yang belajarnya bertahap. Iya. Belum tentu gagal juga. Iya. Tapi ilmu ataupun keterampilan kita, kematangan kita itu bertahap. Benar. Iya sih. Disiplin. Nah, disiplin itu gimana caranya? Orang itu cenderung mau belajar kalau ada tuntutan. Makanya pesan dari aku adalah sering-seringlah mengikuti kegiatan yang teman-teman takuti. Iya, Atau benar. sering-seringlah ambil job yang kalau teman-teman misalkan bisa untuk mengambil itu, ambil aja. Kalau ditawarin jangan takut gitu. Karena PR banget ya. Kamu mau nggak jadi MC? Aduh, nggak pernah, takut, nggak pernah, nggak bisa. Kapan pernahnya kalau nggak diambil gitu. Iya. Jadi Kalau nggak dicoba ya. betul. Dan memang manusia itu lebih mudah belajar kalau ada tuntutan. Iya. Kita memang bisa disiplin, tapi disiplin tuh salah satu langkah yang bisa kita lakukan agar kita disiplin adalah sering-seringlah mengambil tuntutan. Karena kita jadi tertuntut untuk berhasil, tertuntut untuk belajar, gitu kan. Percaya diri, ritme, terus juga riset. Ya. Kita cari tahu topik yang kita bahas apa, kita harus cari tahu, dan tuh belajar prosesnya. Jadi kalau misalkan nervous tadi ya, pertanyaannya nervous, normal ya, hal wajar gitu. Tapi yang perlu menjadi PR adalah apa yang harus kita lakukan terhadap perasaan itu. Validasi. Oh, kalaupun salah, apa sih masalahnya buat teman-teman gitu. Iya. Kalaupun salah ngomong, apa? Emang apa urgensinya? Apakah itu mendeskripsikan keseluruhan hidup teman-teman? Tidak juga. Karena kesalahan itu hal yang wajar. Ya, justru manusiawi. diubah pola pikirnya. Kalau salah, oh berarti aku Dia harus belajar lagi. gitu. Oh, next toh juga nggak ada yang ingat aku gitu. Jahatnya adalah kita tidak seterkenal itu untuk bisa diingat oleh orang lain. Iya, itu bener banget sih ya. Karena
Tapi itu wajar sih karena Hmm. overthinking gitu ya. Aduh kalau salah ngomong gini diinget-inget nggak ya sampai Iya. nanti gitu. Padahal orang nggak. Dan juga ketika public speaking jangan menganggap audiens teman-teman itu ingin mencaci ataupun mencari kesalahan teman-teman. Iya. Karena dengan hadirnya mereka di sana menunjukkan Hmm. bagaimana mereka tuh ingin tahu apa yang teman-teman sampaikan. Hmm. Karena yang kita takutkan itu tadi, kalau salah ngomong gimana ya, Iya. kalau diomongin gimana ya, itu kan hal-hal eksternal. Hal-hal internal yang bisa kita lakukan adalah apa ya tadi, menyiapkan semua itu. Hmm. Percaya diri itu tadi. Karena cuma di pikiran kita doang ya kadang-kadang Betul. tuh. Dan kalaupun itu terjadi di depan mata, misalkan teman-teman merasa tadi dievaluasi, Iya, terus dapat kritikan, kan bahan Jadikan belajar. Apa pembelajar. salahnya kita salah sekarang gitu. Iya. Kita juga masih mahasiswa, Masih belajar. seberapa bahayanya sih kalau kita salah sekarang gitu. Selama bukan kerja, aku rasa teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Iya. Wah, Waduh, sangat ini ya banyak tipsnya. banget ya. Jadi kalian yang mau punya public speaking yang bagus kayak Natasha Fedora ini, Iya. boleh ikutin cara-caranya. Tadi ada Pede dulu aja, Iya. berani dulu aja ada gitu. percaya diri tadi Iya, singkatannya. wah. Pernya apa coba? Kalau masih ingat tadi dengerin, pernya adalah Ini perasaan. perasaan. C-nya ada cara. yang I-nya upaya, D-nya disiplin. R-nya ini ada 2 nih, ritme sama Riset. Sama riset. Nah, gitu itu boleh banget guys. caranya diikutin guys, biar public Betul. speakingnya mirip-mirip kayak Natasha Fedora nih. Atau boleh Lebih. menyaingi gitu, atau Wes. lebih lagi dari harus contohnya. lebih. Iya dong, harus. Gitu. Wah, Iya, keren banget deh. Kalau Lanjut, ini kita lanjut mah. aja kali ya Iya. pertanyaannya. Lanjut. Nih, maksudnya dari ini setelah lulus nih, kita penasaran banget ya. Setelah lulus, apa sih bidang karir apa yang bakal Kak Natasha tekuni gitu? Terus apakah bakal lanjut S2 atau gimana gitu? Boleh di spill atau ceritain Oke, sedikit? kalau karir ke depan kayaknya PR kita semua ya. Iya, Kita iya. juga masih mencari tahu. Mencari Tapi tahu. pastinya aku pengen kerja dulu. Iya. Nanti setelah itu baru mungkin berpikir ya mau lanjut S2 atau gimana ya. iya. Tapi pasti harapannya tetap berelasi dengan jurusan kita, Pastinya telekomunikasi. teknik Tapi perusahaannya, nah itu menjadi masih mencari-cari, masih PR betul, ya. masih menjadi rahasia lah ya. Hey, Itu rahasia kasih nih. rahasia. Tapi kayaknya kalau kantor mana aja yang mau Natasha Wah, pasti. daftar kayak terima aja semuanya. Iya ya, kayaknya ya. Punya Karena kayak CV-nya, waduh, keren banget. Rugi nggak sih kalau ditolak? Iya, harus diambil gitu semuanya. Betul. Nah, kita udah lama banget nih ngobrol-ngobrol gitu. Kita agak masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tambahan atau Oke, pertanyaan terakhir gimana gitu. tuh? Iya. Nah, tadi kan udah kamu jelasin tuh kayak organisasi dan kegiatan segala macam. Nah, jika kamu hanya boleh memilih satu pengalaman organisasi yang paling berkesan, nah, organisasi mana yang akan kamu pilih dan kenapa? Oke. Jadi disclaimer dulu, semua organisasi membentuk aku yang sekarang. Jadi Iya. semuanya penting, tapi ketika ditanya paling berkesan tentu pasti adalah forum anak gitu. Karena itu aku merasakan bagaimana perubahan diri aku ketika sebelum masuk dan setelah keluar. Bahwa aku sangat-sangat, aku yang takut ngomong, bahkan kalaupun disuruh ngomong sekarang ya, dulu itu aku tidak tahu apa kata-kata harus aku keluarkan. Setidak tahu itu. Tapi karena itu tadi ya, lingkungan, tuntutan, mau nggak mau kamu harus, cara bertahan hidup adalah dengan belajar. Itu yang merubah aku untuk oh aku harus seperti ini ya. Oh ternyata ini tidak semenakutkan yang aku rasakan gitu. Karena emang biasanya kalau walaupun kita sudah dengar pengalaman dari orang lain, kalau kita belum ngerasainnya sendiri, sulit untuk percaya bahwa itu baik-baik aja. Dan ketika di sana oh mungkin aku di usia seperti ini, kalaupun salah nggak apa-apa, oke coba aja. Oh ternyata bisa ya, ikut lagi yang lain. Oh ternyata ini tidak seserem yang aku pikirkan, ikut lagi. Jadi bertahap. Dan itu benar-benar aku sangat merasakan perbedaan itu tadi ya. Waktu masuk aku tidak bisa apa-apa, takut, gampang keringetan, tidak tahu mau ngomong apa. Tapi setelah lulus kesusahan-kesusahan itu ternyata sebanding gitu dengan bahkan luar biasa dengan output yang didapatkan. Dan juga itu tadi, kita tuh di forum anak tidak hanya membahas soal aku, tapi bagaimana aku bisa membantu anak-anak yang lain. Karena kasus anak tuh nyata gitu. Walaupun kita mungkin kayak ada perkawinan anak ya,
Oh, ada kekerasan. Tapi Hmm. ketika kita real dihubungi, bahkan Iya. aku pernah dihubungi langsung oleh keluarga Iya. yang mana sang anak ini diperkosa oleh pacarnya. Oh iya. Untuk usia aku saat itu, aku belum siap ya untuk Iya. melihat segala bukti yang dikirimkan. Secara mental ternyata aku tidak siap, tapi ternyata dari tangan panjang aku bisa menyampaikan itu ke dinas dan diproses. Dan bahkan Ternyata pelaku bisa saat gitu. ini sudah dipenjara gitu. Oh. Aku tidak sadar, bahkan tidak menyangka Kayak bahwa sekecil peran aku ini ternyata cukup membantu bantu kehidupan orang lain. Membuat orang lain, oh ternyata apalagi anak-anak di luar sana. Ini mungkin masih Iya. pengalaman aku, tapi banyak orang di luar sana dan Iya. melihat banyaknya anggota sekarang, pasti banyak hal, banyak kebaikan yang bisa dilakukan ke orang-orang Orang sekitar. Kayak gitu. Oke. Karena betul-betul praktik gitu, nggak hanya teori, Iya. oh kita seminar ya hari ini, oh kita ngomong ke pemerintah, tapi kita benar-benar melihat Bener kerja itu real. ya. Betul, bahkan ketika kasus di kepolisian, kita juga dilibatkan Iya. sesuai dengan kapasitas kita, dengan memperhatikan kematangan psikologis kita juga. Iya. Gitu. Oke. Jadi Benar. cukup menarik dan itu membekas juga sih. Oke, berarti kamu Berarti pilih organisasi yang paling berkesan itu adalah Forum Forum Anak Anak Daerah Daerah itu, ya. Betul. karena itu menurut kamu bisa membuat kamu lebih merubah gitu Betul, ya, betul. dan bisa membantu orang lain juga gitu khususnya. Wah, Keren keren banget. banget tuh kayak. Lanjut aja kali ya. Apa sih kira-kira pesan dari Kak Natasha nih untuk generasi muda sekarang gitu, dari anak muda untuk anak muda Wes, gitu. oke. Kalau pesan dari aku adalah jangan takut untuk ngambil kesempatan yang menuntut teman-teman untuk belajar. Tuh guys. Karena rata-rata kaitannya dengan soft skill gitu ya, itu tuh bisa matang kalau teman-teman ambil dan teman-teman takut. Jadi Iya. sebenarnya nervous itu perasaan yang baik menurut aku. Iya. Karena dengan kita nervous, kita berusaha untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin. Karena kita itu tadi ya, takut malu, takut salah Iya. untuk mempertahankan diri sendiri. Dan itu bagus. Justru kalau kita tidak berambisi, tidak ada energi, kita Tidak mencoba. mungkin tidak akan semaksimal ketika kita takut persiapannya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, itu tadi ya, mau belajar public speaking atau lain sebagainya, ambil kesempatannya, kalau enggak cari kesempatannya. Iya. Karena tuntutan dan praktik langsung yang membentuk teman-teman secara matang. Gitu. Walaupun kita teman-teman mungkin membaca buku, mendengar materi, itu bagus. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman aplikasikan. Karena itu tadi ya, hidup tuh dinamis. Kita baru tahu, oh metode ini tidak cocok deh di kondisi seperti ini. Oh metode ini cocok sepertinya untuk kondisi seperti ini. Oh orang-orang ini aku harus berlaku seperti apa ya? Itu kan dari Jadi pengalaman. biar tahu solusinya juga. Betul, ya. karena semakin banyak referensi kehidupan kita semakin mudah untuk tahu menempatkan diri apa yang harus kita lakukan untuk setiap kondisinya. Dan untuk teman-teman teknik, teman-teman percaya bahwa teknik itu tidak terbatas hanya belajar gitu ya, tapi banyak hal di luar yang bisa teman-teman gunakan. Bahkan hal-hal non akademik gitu ya. Walaupun mungkin aku selama ini kan sosial. Aku coba ikut di akademik dengan ikut lab gitu ya, lab praktikum, lab riset. Tapi ternyata aku juga mau cari deh di eksternal. Oh, ada model, ada protokoler, ada hal-hal lain. Ternyata teknik itu banyak hal yang bisa kita coba. Dan itu menjadi apa ya, tambahan skill ataupun tambahan pengalaman kita juga gitu. Tapi teman-teman juga bukan berarti dengan setelah ini langsung mengikuti banyak kegiatan ya. Yang penting adalah bukan kuantitasnya, tapi bukan seberapa banyak event yang teman-teman ikuti adalah, tapi seberapa besar kualitasnya. Apa yang teman-teman dapatkan gitu. Karena untuk apa? Kan toxic positivity ya. Kalau ikut banyak, aku ikut seminar deh siang, terus lanjut lagi ikut apa? Kalau tidak ada impact-nya, apa yang berubah dari diri? Capek? Iya. Mungkin kelihatan banyak gitu ya, tapi apakah itu berdampak untuk diri sendiri? Kan yang ngerasain diri sendiri ya. Validasi dari orang lain seberapa pengaruh sih? Apakah sebanding dengan rasa lelah yang teman-teman hadapi? Jadi ikuti yang teman-teman mau, karena ingat tadi, kegiatan itu adalah kegiatan tambahan. Akademik tidak boleh diganggu. Kegiatan tambahan cari yang kira-kira bisa mendukung akademiknya. Kalau enggak, kalaupun berbeda jauh, setidaknya tidak mengganggu. Baiknya. Tuh guys, pesan-pesan dari Kak Natasha Fedora harus didengerin banget nih. Iya, kepada kita semua. Katanya kalau ada kesempatan
apapun itu ambil aja Ambil udah aja, berani gitu. aja. Berani aja dulu, nanti masalah nanti itu ketakutan kita doang Iya, ternyata, dan itu pun akan menjadi pengalaman kita di nextnya benar, gitu, menjadi benar referensi banget, kita untuk benar banget. acara-acara yang nanti kita ambil selanjutnya gitu. Benar. Apalagi nih Nah, Bang? aku udah sudah habis sebenarnya pertanyaannya. Aku juga Oke. kita kurang lama kayak gitu. Cuma aku ada satu pertanyaan lagi nih Oke, terakhir ada ya apa untuk tuh? menutupi kita Wah. podcast Telko kali ini, yaitu dari semuanya yang telah kamu lakuin sampai saat ini gitu. Kamu punya nggak sih tokoh inspiratif yang paling memengaruhi di hidup kamu? Oke. Mungkin tokoh inspiratif aku adalah sebetulnya orang tua aku sendiri gitu. Karena aku Wow. merasakan ketika dewasa, oh ternyata hal-hal yang aku dapatkan ketika kecil adalah privilege aku gitu. Oh iya. Sesederhana aku ngomong didengarkan, sesederhana ketika aku melakukan kesalahan, responnya seperti apa, Iya. apa yang kira-kira bisa aku perbaiki. Ternyata hal-hal itu yang membuat aku tidak takut untuk mencoba. Lebih berani untuk berbicara apa yang aku rasain sih sebenarnya aku nggak cocok deh. Sesimpel pilih baju, oh aku pengen ini karena apa? Iya. Aku diberikan kebebasan itu. Dan aku juga dituntut untuk, tidak dituntut sih, tapi lebih dibebaskan untuk melakukan banyak hal. Aku tidak dibatasi. Iya. Karena itu aku jadi belajar banyak hal secara mandiri, tapi tetap dengan pengawasan orang tua. Dan itu ternyata cukup berdampak ketika dewasa, karena ketika aku tanya ternyata tidak semua orang mendapatkan itu. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa aku ikut forum anak, karena aku ingin anak-anak sama seperti apa yang aku dapatkan di rumah. Kayak gitu. Jadi ketika SMP kan mungkin belum terlalu sadar ya, tapi ketika sudah SMA, oh ternyata mungkin dari awal aku masuk aku tidak tahu gitu ya benefit bagi orang lain seperti apa. Tapi ternyata dari sini aku bisa membuat orang lain setidaknya merasakan apa yang aku dapatkan di rumah. Mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapat gitu. Karena tadi dari rumah, oh lingkungan sepertinya membentuk aku. Mulai dari aku dilepaskan, diberikan apa ya, kalau aku pengen apa, aku ragu selalu diberikan motivasi untuk ikut aja. Salah kenapa sih, apa sih negatifnya salah, ternyata itu membentuk aku sekarang sih. Orang tua ya, dukungan orang tua itu ya dan yang dari rumahnya itu yang membuat Kanatas ini menjadi kuat atau seperti sekarang gitu. Dan memiliki kayak semacam privilege kecil gitu. Iya, Aku juga baru benar. dengar itu ada privilege kecil yang sebenarnya kita punya tapi kita nggak sadar gitu. Iya ya, iya Kayak sih. omong didengarkan, Iya, kita benar. pengen apa itu didengarkan juga. Betul. Ibaratnya dikasih kebebasan memilih lah gitu. Betul, dan tidak menunjukkan suatu masalah di depan anak-anaknya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak wah seberapa hebat ya kita kan kalau capek apa-apa pengennya di ngertiin, pengennya dia apa, padahal oh ada loh dua individu orang tua kita yang oh problemnya besar tapi mereka berusaha untuk mengemas itu semua tidak terlihat di depan anak-anaknya. Dan itu ternyata cukup membuat apa ya, aku nyaman di rumah. Oh aku lebih dalam menyikapi masalah tuh aku harus seperti apa sih, dan itu salah satu clue ataupun satu privilege yang aku dapatkan di rumah. Kayak gitu. Oke. Iya, keren banget ya. Keren banget berarti. Aduh, sayang banget kita udah di ujung waktu ya, di ujung acara, di ujung pertanyaan juga. Sebenarnya aku pengen masih banyak mengupas lagi lah. Soalnya dari pengalaman kamu tuh juga masih banyak banget yang aku masih penasaran gitu. Mungkin nanti bisa di lain waktu kali ya. Kalau ada kesempatan kita berdua untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Masih banyak kesempatan lain. Masih ada kesempatan lain, sebelumnya terima kasih Natasha Fedora. Terima kasih banyak Aisyah, Gilel, kesempatan. Kita sangat senang sekali ya kalau Natasha ini. Aku juga bisa datang ke sini, berbagi pengalaman, berbagi cara, tips and trik apapun itu yang bermanfaat banget buat kita, jelas banget gitu. Terima kasih juga. Kalau bisa teman-teman bisa implementasiin ya ke diri agar bisa improve diri ya, betul. Oke. Cukup sekian dari Telko Podcast kali ini, dan jangan lupa tonton episode-episode yang lainnya. Betul sekali. Dan saya Bilal Briliawan. Saya Siti Aisyah Husatima Putri. Dan saya Natasha. Saya pamit. Kita pamit. Dan bye-bye.